Om Swastiastu, halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi tema 8, subtema 3, dengan subtema penghujan. Kalian bisa buka buku materi tema 8 kalian, di buku sudah ada. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita literasi dulu di buku tema 8 subtema 3 sudah ada bacaan yang berjudul Terima Kasih Hujan. Di sini Bu Guru akan bacakan bacaan yang ada di tema, kalian bisa ikuti dari rumah. Terima kasih hujan. Hari ini hujan turun sejak pagi. Siti dan Lani tetap semangat berangkat ke sekolah. Lani memakai jas hujan saat pergi ke sekolah. Siti memakai payung saat pergi ke sekolah. Siti dan Lani terlindung dari hujan. Pohon-pohon dan tanaman terlihat segar. Pohon dan tanaman disiram air hujan. Katak bernyanyi gembira, menyanyikan lagu datangnya hujan. Terima kasih hujan, kau membasahi, kau memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Nah, tadi kita sudah literasi, sekarang kita masuk ke materi apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenal aturan makan. Yang kedua, kita akan mengenal ungkapan pujian. Yang ketiga, mengukur lamanya waktu pada suatu kegiatan. Dan yang keempat adalah membuat karya ekspresi 2 atau 3 dimensi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu PPKN mengenal aturan makan. Aturan makan. Nah, saat kalian akan makan, ada beberapa aturan-aturan makan yang harus kalian ketahui. Nah, di sini Bu Guru akan jelaskan apa saja aturan kalian sebelum makan sampai selesai makan. Nah, yang pertama, kalian sebelum makan harus mencuci tangan dulu. Nah, setelah itu kalian berdoa dulu sebelum memulai makan. Yang ketiga, makan tidak boleh sambil berbicara. Yang keempat, kalian mengambil makanan secukupnya. Yang kelima, kalian harus menghabiskan makanan, tapi makannya tidak boleh ada sisa. Nah, yang keenam, meletakkan piring dan sendok ke tempat cuci piring jika selesai makan. Nah, yang ketujuh, merapikan kembali meja dan kursi setelah makan. Nah, kalian harus mentaati aturan makan ini karena ini adalah contoh kalian melakukan kedisiplinan di rumah. Nah, kalian juga harus mentaati aturan ini dan bisa memberi contoh kepada adik kalian di rumah. Nah, selain aturan makan tadi, ada kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, ini tidak patut ditiru. Bu Guru berikan contoh berupa gambar. Nah, gambar yang pertama ini adalah rebutan makanan. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Kalian tidak boleh melakukan hal ini. Nah, di dalam piring itu ada makanan yang kalian bisa bagi adil dengan teman kalian. Tidak boleh mengambil terlalu banyak karena teman yang lain nanti tidak dapat. Yang kedua, nah, makan ini tidak boleh berantakan, tidak boleh sambil bermain. Nanti kalian bisa tersedak. Nah, gambar yang ketiga, ini gambar dia sedang makan tapi minumannya tumpah. Nah, ini tidak boleh kalian lakukan juga ya. Nah, yang keempat ini gambar makan yang berantakan juga. Jadi ini tidak boleh ditiru. Nah, kalian bisa lihat aturan makan yang harus kalian taati dan aturan makan yang tidak boleh kalian ikuti. Ada gambarnya juga Bu Guru sudah jelaskan.
Kita masuk ke materi yang kedua, bahasa Indonesia, mengenal ungkapan pujian. Untuk ungkapan pujian ini sudah sering sekali Bu Guru jelaskan di materi sebelumnya. Nah, ungkapan pujian adalah ungkapan yang digunakan untuk memuji orang lain. Pujian ini berisi kata-kata yang membuat orang yang dipuji merasa senang dan berisi motivasi untuk orang yang dipuji. Ungkapan ini diucapkan dengan tulus dan sopan. Sini Guru berikan contoh. Contoh yang pertama, Dayu, payungmu indah sekali. Contoh yang kedua, Edo, kamu sangat rajin, ibu bangga padamu. Contoh yang ketiga, Udin, jas hujanmu sangat bagus. Nah, yang keempat, Siti, jaketmu sangat bersih. Nah, itu contoh yang Bu Guru berikan. Kalian bisa membuat contoh ungkapan pujian selain contoh yang Bu Guru berikan. Sesuai di subtema ini, subtema penghujan, Bu Guru akan jelaskan mengenai musim hujan. Bu Guru akan munculkan di sini materi yang sudah ada di tema 8. Bacaan ini akan Bu Guru bacakan, kalian perhatikan dengan baik. Musim hujan masih berlangsung. Hujan sering turun saat pagi hari. Beni berangkat ke sekolah memakai jas hujan. Beni juga memakai payung sebagai pelindung lainnya. Saat berangkat ke sekolah, Beni bertemu Edo. Edo tidak memakai jas hujan maupun payung. Nah, di sini ada percakapan antara Beni dan Edo. Di sini Bu Guru akan bacakan. Hai Edo, apakah kamu tidak membawa payung? Iya Beni, payungku rusak. Apakah kamu juga tidak memakai jas hujan? Aku tidak punya jas hujan. Nah, di sini pada gambar Beni memberi pertolongan kepada Edo dengan memberi payungnya supaya Edo tidak basah karena hujan. Nah, di sini Bu Guru akan jelaskan alat-alat pelindung dan perlengkapan saat terjadi hujan. Nah, di sini kalian harus persiapkan. Jika sudah hujan, kalian harus siapkan alat-alat ini. Apalagi jika kalian ingin berpergian keluar rumah. Nah, yang pertama, kalian harus siapkan payung supaya kalian tidak basah. Yang kedua, jas hujan juga. Yang ketiga, sepatu boot. Dan yang keempat, selimut. Dan yang kelima, jaket. Nah, selimut dan jaket ini digunakan di dalam ruangan. Untuk payung, jas hujan, dan sepatu boot itu digunakan untuk melindungi bagian tubuh kalian supaya tidak basah. Nah, biasanya di sini setelah terjadi hujan akan muncul pelangi. Ada yang pernah melihat pelangi? Nah, apa itu pelangi? Apakah kalian tahu? Mengapa bisa ada pelangi setelah hujan? Nah, terjadinya pelangi ini melewati berbagai macam tahapan ya. Mulai dari turunnya hujan hingga munculnya cahaya matahari yang cahayanya melewati tetesan-tetesan air itu sehingga membentuk cahaya berbagai warna yang kita sebut sebagai pelangi. Nah, itu pelangi itu terjadi melewati berbagai banyak tahapan ya. Kalian bisa lihat indahnya pelangi itu merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus kalian syukuri. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu matematika, mengukur lamanya waktu pada suatu kegiatan. Nah, di materi ini kita akan mengukur lamanya waktu menggunakan satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah pengukuran yang digunakan menggunakan alat ukur sederhana yang hasilnya satu dengan yang lainnya bisa berbeda-beda. Nah, di sini pulang sekolah, Beni biasa bermain bersama teman-teman. Rasanya lama sekali menunggu hujan berhenti.
Ia ingin bermain bola bersama teman-teman. Ayo kita bantu Benny mengukur lamanya waktu. Biasanya kita mengukur lamanya waktu menggunakan jam. Nah, karena jam itu merupakan satuan baku, di materi ini kita mempelajari satuan tidak baku, kita akan mengukur lamanya kegiatan itu dengan membandingkan kegiatan itu memerlukan waktu yang sebentar atau waktu yang lama. Nah, di sini Bu Guru berikan contoh Benny dan ibunya. Contoh yang pertama, Benny sedang mencuci tangannya. Mencuci tangan itu memerlukan waktu yang sebentar. Sedangkan kegiatan ibu menyetrika pakaian memerlukan waktu yang lama. Nah, di sini Bu Guru akan jelaskan mengapa kita menggunakan waktu sebentar dan lama. Sebentar di sini artinya membutuhkan waktu yang lebih sedikit, sedangkan lama artinya membutuhkan waktu yang banyak. Contoh kegiatan yang membutuhkan waktu sedikit yang kita lakukan sebentar itu ada gosok gigi, ganti baju, cuci tangan, mengambil makanan, dan lain-lain. Nah, kegiatan yang membutuhkan waktu yang banyak atau lama itu adalah yang pertama tidur, mandi, makan, belajar, dan bermain. Nah, di sini kita bisa bandingkan kegiatan yang waktunya sedikit dengan kegiatan yang waktunya banyak. Ibu Guru ambil contoh gambar gosok gigi dengan tidur. Gosok gigi itu hanya memerlukan waktu yang sedikit dibandingkan dengan tidur. Tidur lebih banyak membutuhkan waktu yang banyak sehingga kegiatan itu berjalan lama. Nah, jika tadi kita sudah membandingkan lamanya waktu suatu kegiatan, sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, SBDP, membuat karya ekspresi 2 atau 3 dimensi. Nah, di materi ini kita akan mempelajari 3 tata cara membuat karya ekspresi 2 atau 3 dimensi. Yang pertama, di buku kalian sudah ada, kita akan membuat perahu penyelamat. Di buku juga sudah ada, kalian bisa perhatikan. Di sini alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, 2 buah botol mineral bekas yang ukurannya 500 ml. Yang kedua, ada selotip. Yang ketiga, kertas kardus bekas, bisa dari kotak susu atau kotak sejenisnya. Nah, yang keempat ada krayon atau pensil warna untuk mewarnai. Nah, yang kelima ada tusuk sate. Nah, langkah-langkahnya di sini yang pertama, kita satukan 2 botol air mineral dengan selotip seperti pada gambar. Setelah itu, minta bantuan ibu atau bapak kalian di rumah untuk merekatkan kardus dengan botol air mineral menggunakan perekat. Nah, kalian bisa lihat di contoh. Yang ketiga, kalian buatlah layar dari kertas yang dibentuk segitiga dan berilah warna. Yang keempat, kamu boleh menambahkan hiasan perahumu agar lebih menarik. Yang kelima, kalian gunakan tusuk sate untuk merekatkan layar pada perahu. Kalian lihat pada gambar, di sana sudah ada contohnya. Nah, di sini jadilah perahu penyelamat yang sangat bagus. Kalian bisa lihat pada contoh. Nah, ini sangat mudah sekali. Kalian hanya menggunakan alat-alat bekas saja. Nah, untuk hiasannya kalian bisa berkreasi sekreatif mungkin. Nah, di sini Siti senang sekali memainkan perahunya. Perahu Siti berlayar di tengah hujan. Nah, ini bisa kalian lakukan di rumah, kalian coba di rumah bersama adik atau kakak kalian. Nah, selain membuat perahu penyelamat, kita juga bisa membuat poster.
Nah, di sini alat dan bahan yang perlu kalian persiapkan adalah yang pertama karton, yang kedua krayon atau spidol warna, yang ketiga gambar-gambar untuk hiasan, yang keempat gunting, yang kelima lem, dan yang keenam selotip. Langkah-langkahnya, yang pertama kalian siapkan dulu karton dengan ukuran yang kalian inginkan. Terserah kalian mau ukurannya seberapa. Yang kedua, buatlah garis tepi 5 cm untuk sekelilingnya. Kalian bisa lihat pada gambar yang Bu Guru munculkan ini. Ada contohnya. Nah, di sana di kertas karton itu mulailah kalian menulis aturan makan sebagai judulnya. Nah, di sini juga ada contohnya, kalian bisa lihat itu. Nah, lalu kalian tulislah isi aturannya yang tadi Bu Guru sudah jelaskan di materi sebelumnya. Kak Ibu sudah jelaskan di sana tadi aturan-aturan makan. Kalian bisa mengingat kembali aturan makan yang Bu Guru sebutkan, kalian tulis di kertas karton itu. Nah, isi aturan hendaklah disepakati bersama anggota keluarga. Nah, kalian bisa menulisnya dengan ukuran huruf yang besar supaya gampang dibaca dari jarak jauh. Nah, hiaslah sekeliling postermu dengan gambar-gambar sekreatif kalian, mau isi gambar bunga, gambar yang kalian sukai, itu terserah kalian, bebas. Lalu setelah sudah jadi poster yang kalian buat, kalian tempel aturan makan itu di dinding ruang makan. Nah, apa fungsinya? Supaya semua anggota keluarga bisa membaca aturan makan dan semua bisa mentaati aturan makan tersebut. Nah, sekarang ajak semua anggota keluarga untuk mematuhi aturan tersebut ya. Nah, yang ketiga kita akan membuat kincir angin. Alat dan bahan yang harus kalian persiapkan, yang pertama, kertas tebal warna-warni, bisa juga menggunakan kertas dari buku gambar. Yang kedua, lem kertas. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, kawat. Yang kelima, sumpit atau kayu sebagai tiangnya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, kalian siapkan dulu kertas persegi yang ukurannya 20 x 20 cm. Yang kedua, buatlah bentuk lingkaran berdiameter 3 cm dengan kertas lainnya. Nah, di sini sudah Bu Guru berikan contoh gambarnya. Kalian boleh menghiasinya dengan gambar dan motif-motif cantik. Yang ketiga, kalian lipat kertas sepanjang garis miring, kemudian buka kembali. Di sini ada contohnya. Kalian lipat sepanjang garis miringnya membentuk segitiga, kemudian kalian buka kembali setelah dilipat. Yang keempat, lipat dan buka kembali pada sisi sebaliknya. Jika yang tadi kalian sudah lipat, kalian buka, sisi sebaliknya kalian lakukan hal yang sama, dilipat juga, lalu dibuka kembali. Yang kelima, gunting sepanjang garis bekas lipatan, tetapi tidak sampai di titik tengahnya, ya, hanya diikuti garisnya, garis yang kalian lipat, tapi jangan sampai ke titik tengah digunting. Lalu yang keenam, lengkungkan keempat sudut hasil guntingan ke arah tengah. Lihat ada pada contoh. Nah, yang ketujuh, lem dan tempelkan kertas lingkaran di tengah-tengah keempat sudut tersebut. Nah, tadi kalian sudah membuat kertas lingkaran kecil itu untuk menempel sesuai pada gambar. Selanjutnya, kalian lubangi bagian tengah kincir dengan ujung kawat hingga tembus. Nah, di sini juga sudah ada contohnya, kalian bisa perhatikan dengan baik. Nah, selanjutnya buatlah ujung kawat melengkung agar kincir angin tidak jatuh. Nah, kalian bisa lengkungkan kawat itu supaya kincir angin tidak jatuh. Yang ke-10, kaitkan sisi kawat lainnya pada sebatang sumpit atau bilah bambu sebagai pegangan kincir anginnya. Nah,
Yang terakhir, kincir angin siap berputar pada saat angin bertiup. Nah, mungkin kalian sudah pernah membuat kincir angin ini. Ini sangat mudah, kalian bisa lakukan di rumah juga bersama adik dan kakak kalian. Nah, karena materi hari ini sudah habis, sekian dan terima kasih. Kalian harus rajin belajar di rumah supaya kalian bisa mengerjakan tugas yang akan Bu Guru berikan hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Kalian jangan lupa selalu menjaga kesehatan, pakai masker jika berpergian, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak supaya kita selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Nah, kita sama-sama berdoa semoga COVID-19 ini segera berakhir, kita bisa kembali ke sekolah, bertemu teman dan guru. Nah, sekian materi dari Ibu. Om Santi 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 Om.